Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menyaksikan pidato ceramah dari Pak Kiai Haji Mustamar yang sungguh luar biasa, teman-teman, di mana beliau meminta aparat pemerintah membentuk sebuah tim ya untuk menyelesaikan masalah nasab dari klan Ba'alawi. Karena selama ini mereka mengklaim nasabnya sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka manfaatkan itu untuk membodohi, untuk menipu umat kaum muslimin, terutama di Indonesia. Nah, beliau meminta kepada Pak Prabowo, segenap masyarakat yang ahli di bidang sejarah, yang ahli di bidang filologi, ya, semua kita bersinergi. Ayo selesaikan nasab dari klan Ba'alawi. Apakah benar-benar mereka itu keturunan Nabi alaihi salatu wassalam atau hanya klan belaka? Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, cukuplah, kita itu sudah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, oleh Inggris, dan yang lainnya bertahun-tahun. Masa kita sudah merdeka masih mau dijajah lagi oleh klan Ba'alawi? Maka kita kaum muslimin hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita mau dibodohi lagi. Tak lama-lama kita akan simak video dari Bapak Kiai Haji Mustamar yang sungguh sangat luar biasa. Baik, kita dengarkan, teman-teman. Nabi super aman, Nabi super jujur, selambut pun nggak pernah bohong, selambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memasuk makan. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakin keturunan Rasul? Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan, nggak keliru. Lalu Nabi sabar jembar jojone, dia emosian, nggak keliru. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak keliru. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, maafi min tahun, padang clear, nggak ada remeng-remengnya. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajak umat sehari-hari. Nabi Bani Hashim dia Tamim, Nabi Bani Hashim dia Toye, ya beda. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk, mas. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, memelekoto, ya kami lawan. Katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustaz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo, jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Tak mayalibuka ila malayalibu.
tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan kok bodoh amat. Lalu Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, Rasul maklumlah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Sayyid Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng gagah, abiat musrok ilan hurrah, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Sayyid Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Sayyid Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas patona, Sayyid Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Sayyid Maliki, pantes lah. Nabi top pintarnya patona, Sayyid Maliki juga alim. Kacang ketinggalan jalan, kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Beliau orang berkali-kali memalsu makan. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Lalu sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, tetap ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Lalu ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beli apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anak ngaji yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sawani 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik klub rombongan, soal ke sana-sana kamu beli 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TKI. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasih? Kalau begitu apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Lalu mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilihku. Mahabbatul Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan cacat. Katanya dibaan. Tadi baca tiba tidak. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu. Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja enggak, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasi nasab ma fihi min dafn. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padan, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beletuk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat. Nah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak
bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim dia bukan Bani Hashim. Enggak clear. Nabi ganteng, dia enggak ganteng belas. Enggak clear. Nabi cerdas, dia rojok. Enggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa. Dia ngamuan. Enggak clear. Aduh. Nabi sabar jembar jodohnya. Dia emosian. Enggak clear. Nabi menjaga lisan. Dia umpat orang sana sini. Enggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenanan. Mafi min tahun. Padang clear. Enggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng. Kau tinggalkan ide-ide yang nyata ngajak umat sehari-hari. Paham dan nasabah mafihin kam imamin ma'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali semua tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas memberi apapun minyak wangi. Enggak tokoh belas. Kesana kemari minta, enggak tokoh belas. Kadang misuk juga, enggak tokoh belas. Baca mukadimah Arabnya salah. Ketokohan imamnya gimana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkem. Kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, hadis bawah. Minhu sadatun. Dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bila urifu dengan sebutan sadah sayyid, mereka dikenal dengan sebutan sayyid sadah. Anak cucu Nabi diken. Rumono, ini penting. Minhu sadatun bila urifu dengan sebutan sadah sayyid, mereka dikenal. Wa bi hadzal wasfi usifu min qadimid dahri. Dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan enggak jadi tokoh, enggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah, sekarang akan disebut sabil, tori. Nabi Bani Hashim dia tamim, Nabi Bani Hashim dia toye, ya beda. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, enggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah ganteng pinter ngaku keturunan Raja Pamentutan. Maklum. Ini orang Cina ngaku raja keturunan Raja Pamentutan. Ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites gak mau. Lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai Yusuf Purwone mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, memelekoto, ya kami lawan. Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami. Kamilah tuan-tuanmu. Kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka. Bali berperang. Maaf. Pahlawannya bukan bangsamu. Pahlawannya murah rai. Anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan. Bung Tomo,
Masih sekali Kia Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Amin ko pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka dia Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol di Inggris. Kita merdeka full nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham ya? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan. Tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar. Dulu kita hanya minta tamu ojo kurang, ojo klaim. Dan mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu. Tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu makam bulan Al-Sobo, makam bulan Al-Sobo, makam bulan Al-Sobo. Akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa nggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya Bung Tomo. Biar Supratman makamnya tetap biar Supratman. Ojo berubah. Al-Sobo bin Ojo.